Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saya lanjut ke materi berikutnya. Tadi saya sudah menyampaikan cara membuat kelas cara membuat kelas di Google Classroom. Sekarang materi berikutnya adalah bagaimana kita cara mengirim tugas pada siswa menggunakan Google Classroom. Jadi kita fungsi sebagai guru yang akan memberikan tugas pada siswa menggunakan Google Classroom. Baik, langkah pertama kita klik icon Google Classroom. Kita klik icon Google Classroom-nya. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa kelas dan mungkin Bapak Ibu sudah membuat kelas yang saya tugaskan tadi, membuat beberapa kelas. Selanjutnya kita akan coba mengirim tugas pada siswa mengirim tugas pada siswa. Misalkan di sini saya akan mengirim tugas di kelas 8A. Kita klik kelas 8A Kemudian kita klik tugas kelas. Nah, ini di bawah kan ada forum, ada tugas kelas dan ada anggota. Kita klik tugas kelas. Nah, kemudian muncul tanda plus di kanan bawah ada tanda plus ada tanda plus yang warna merah bata. Kita coba klik plus. Nah, di sini muncul beberapa menu. Ada tugas, ada pertanyaan, ada materi, ada topik Kalau Bapak Ibu mau memberikan tugas, Ibu klik tugas. Kalau membuat pertanyaan, klik pertanyaan. Kalau akan memberikan materi, Ibu klik materi Kemudian kalau membuat topik, klik topik. Kita coba dulu memberikan materi misalkan Klik materi. Nah, di sini materinya misalkan judulnya misalkan tugas minggu pertama. Misalkan tugas minggu pertama misalkan materi tentang membuat kelas menggunakan Google Classroom. Nah, misalkan materinya misalkan ini judulnya, kita ganti materinya tentang Google Classroom. Dimana deskripsinya materi tentang membuat kelas menggunakan Google Classroom. Nah, di sini topik, tambahkan topik bisa Kemudian atau tidak ada topik juga boleh Nah, kemudian materi ini cuma deskripsi materi tentang membuat kelas menggunakan Google Classroom. Tapi misalkan materinya itu berupa video. Nah, kita sisipkan videonya. Coba perhatikan Bapak Ibu, di atas warna orange ini ada gambar seperti kapal-kapalan Nah, ini ada titik 3 paling ujung kanan, titik 3. Kemudian di tengahnya ada seperti gambar kapal kertas kemudian sebelahnya lagi ada seperti klip kertas. Nah, kalau kita akan menyisipkan berupa video video pembelajaran, kita coba sisipkan dengan cara mengklik gambar klip kertas. Nah, klik misalkan kita ambil dari drive misalkan atau dari file Nah, dari file misalkan ini
videonya. Kita masukkan. Ini lagi proses memasukkan video ya, menyisipkan video di materi ya. Di materi. Nah, ini lampirannya sudah masuk ya. Ini lampiran berupa video ya, tentang membuat kelas menggunakan Google Classroom ya. Nah, ini di lampirannya nih berupa video. Nah, kalau sudah terlampir, langkah selanjutnya kita kirim. Bagaimana cara mengirimnya? Nah, ini tugas ini dikirim untuk semua siswa ya, ke kelas mana aja. Nah, kelas 8A saja atau 8A kemudian 8B. Nah, ini dipilih ya. Ini jadi ulangi lagi. Nah, ini Bapak Ibu, si materi ini akan dikirim ke kelas mana? Di sini ada di paling atas informatika kelas. Nah, silakan dipilih di sini. Nah, ini baru dikirim ke kelas 8A. Kita coba checklist lagi ke 8B. Misalkan ke 7, ke 8A dan 8B, ke semua kelas yang kita ajar. Kita klik selesai. Nih, selesai di atas ya, klik selesai. Nah, jadi ini tertulis dikirim ke 2 kelas nih. Di ujung kiri ada tulisan 2 kelas. Nah, kalau sudah selesai kita klik kirim, yaitu ikon gambar kapal-kapalan kertas nih yang di atas, yang di tengah. Klik. Nah, terjadi proses pengiriman tugas. Nah, materi dibuat ya. Google Classroom. Ini materinya. Nah, sekarang berikutnya kalau mengirim tugas. Kita klik tugas kelas ya. Kemudian klik plus. Nah, kita kirim tugas di sini. Klik tugas. Tugasnya apa? Misalkan judulnya sama, misalkan Google Classroom. Judulnya misalkan tugasnya misalkan coba kalian rangkum misalkan materi, coba kalian uraikan uraikan langkah-langkah membuat kelas menggunakan Google Classroom. Kemudian Ibu bisa misalkan berupa satu, misalkan coba kalian, kemudian bisa berikutnya 2, apa manfaat, misalkan apa manfaat membuat kelas di Google Classroom. Nah, seperti ini misalkan tugasnya ya. Nah, kemudian poinnya misalkan 100, tinggal waktunya, tidak ada batas waktu, atau Ibu mau menentukan batas waktunya, silakan pilih di sini. Jadi tidak ada batas waktu, tapi misalkan Ibu akan menentukan batas waktunya, silakan klik di sini. Nah, klik di situ. Kemudian Ibu tentukan misalkan pengumpulannya bulan Agustus tanggal 14. Oke. Nah, tertulis di sini Jenggat Jumat 14 Agustus. Waktunya itu misalkan jam 3 sore, misalkan jam 3.03.00. Oke. Nah, jam 3 sore harus sudah terkumpul. Topiknya tambahkan topik.
ya. Misalkan atau misalkan topiknya tugas pertama membuat kelas di GCR ya, selesai, simpan. Nah, topiknya tugas pertama membuat kelas GCR. Nah, sekarang kalau sudah ya, ini si tugasnya mau dikirim ke kelas mana aja. Perhatikan di atas ya, di sini ada informatika kelas. Ini bisa dikirim ke semua siswa atau ke kelas yang kita ajar saja. Misalkan kelas informatika kelas 8A, informatika kelas 8B kita checklist 2 kelas ini. Lalu klik selesai. Ini ada kata selesai, klik selesai. Jadi kita mengirim tugas ini ke 2 kelas. Nah, kalau sudah kita kirim, yaitu klik gambar kapal-kapalan kertas ini. Ya, kita klik. Nah, sudah muncul tugas pertama ya. Jadi ibu sudah memberikan materi ya, memberikan materi seperti ini berupa video, kemudian ibu sudah membuat tugas ya, tugas siswa. Ini petunjuknya. Nah, mungkin itu saja tentang bagaimana cara membuat materi, tugas, ataupun pertanyaan. Kalau mau bikin pertanyaan, ibu klik tugas kelas lagi, klik plus, kemudian pilih misalkan pertanyaan. Misalkan apa manfaat? Misalkan apakah kalian bisa dan paham cara membuat kelas di Google Classroom? Nah, ini sebuah pertanyaan. Ini kita tentukan batas waktunya lagi, misalkan tanggal 14 Agustus, oke. Kemudian waktunya misalkan jam 12 siang ya. Oke. Nah, kemudian jawabannya jawaban singkat. Nah, di sini ada pilihan siswa dapat mengedit jawaban atau tidak. Kalau misalkan dapat mengedit ya mati seperti ini posisinya. Tapi kalau siswa dapat mengedit jawaban bisa dinyalakan ya. Siswa dapat mengedit jawaban, nyalakan. Tapi kalau biar siswa tidak dapat mengedit, kita matikan saja. Kemudian siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Nah, bisa dinyalakan, tapi kita bisa matikan juga supaya siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kalau mau dinyalakan, kalau supaya siswa tidak bisa menjawab jawaban siswa lain, kita matikan ya. Mungkin itu cara membuat pertanyaan. Sama kalau kita sudah selesai membuat pertanyaan, kita kirim menggunakan apa ini? Gambar kapal-kapalan kertas. Kita klik kirim. Nah, terjadi dikirim. Nah, di sini sudah ada pertanyaan, materi, dan ada tugas. Ya, 3 materi sekaligus di sini. Silakan Bapak Ibu coba praktekkan bagaimana cara membuat pertanyaan, membuat materi, dan membuat tugas. Sekian dari saya materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.